Saya mau bawa saudara ke tempat, ke masa di mana Tuhan Yesus hidup. Sehingga saudara tahu apa yang terjadi. Nah, di zaman itu kitab Taurat adalah buku pegangan bagi orang Yahudi. Saya beri judul khotbah saya ini, Aku yang pilih kamu. Udah kayak sinetron aja tuh judulnya. Aku yang pilih kamu. Ya, nah? Kitab Taurat adalah buku pegangan bagi orang Yahudi, terutama di zaman itu. Itu sebabnya saudara akan baca di mana-mana ada ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki dan lain sebagainya, ahli-ahli Taurat. Karena kitab Taurat merupakan pusat kehidupan, the center of life. Kitab Taurat bagi mereka adalah perwujudan ekspresi daripada kasih Tuhan. Karena Alkitab atau kitab Taurat, melalui kitab Taurat Tuhan mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya mereka untuk hidup. Kitab Taurat kita tahu dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan merupakan 5 kitab yang sangat penting pada masa itu buat mereka. Nah, saking pentingnya sehingga mereka perlu untuk mengajarkan kelima kitab Taurat ini kepada anak-anak mereka semudah mungkin. Karena mereka mau anak-anak mereka untuk hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, karena Taurat Tuhan merupakan perwujudan kasih daripada Tuhan, dan Taurat Tuhan merupakan pegangan hidup untuk mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan berhasil. Itu sebabnya dari sejak masih muda mereka diajar untuk mengenal firman Tuhan, terutama Taurat. Nah, ada 3 macam tingkat pendidikan yang berlaku di sana. Tempat pendidikan yang pertama, kira-kira untuk anak start umur 6 tahun sampai anak umur 10 tahun, namanya Beth Sefer. Beth Sefer atau House of Book. Di sini seorang anak mulai belajar kitab Taurat dan mulai menghafal kitab Taurat. Beth Sefer diajarkan di sinagoga, tempat worship mereka, tempat ibadah mereka, sinagoga. Beth Sefer diajarkan di sinagoga lokal. Yang ngajar adalah guru-guru lokal yang disebut dengan rabi. Mereka sebut guru mereka itu rabi. Itu sebabnya kita sering baca Tuhan Yesus disebut rabi. Mereka panggil guru, rabi atau rabuni, sama aja. Nah, di hari pertama sekolah biasanya seorang rabi akan mengambil madu dan meminta murid-muridnya untuk mengambil atau mencicipi madu tersebut. Madu buat orang Yahudi adalah lambang God's favor. Madu adalah lambang daripada perkenanan Tuhan, juga merupakan lambang daripada kemewahan. Dengan demikian seorang rabi hendak mengatakan kepada muridnya, semoga kamu tidak pernah lupa firman Tuhan ini. Semanis madu. Taste and see. Nikmati firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu baik. Jadi setiap di hari pertama para murid akan disuruh untuk mencicipi madu supaya mereka ingat bahwa firman Tuhan itu semanis madu, merupakan God's favor, merupakan perkenanan Tuhan atas kehidupan mereka. Dalam Yeskiel 3 ayat 3, Yeskiel berkata demikian. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah. Artinya take in, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Jadi bukan hanya sekedar engkau baca, tapi biar firman Tuhan jadi bagian dalam hidupmu. Itu maksudnya. Kemudian dikatakan, lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti apa? Madu dalam mulutku. Jadi mereka mau, rabi mau supaya murid-muridnya itu jadi seperti Yeskiel yang merasa firman Tuhan itu bagian dari hidupnya yang manis seperti apa? Madu.
Di Beth-Sefer seorang anak belajar untuk menghafal kitab Taurat dari Kejadian sampai kitab Ulangan di luar kepala. Mereka belajar untuk menghafalkan di luar kepala. Mereka belajar untuk menghafal setiap teks yang ada di situ. Dan ini dilakukan sampai umur mereka kira-kira 10 tahun. Nah, fase yang berikutnya dari umur kira-kira 10 tahun sampai 14 tahun. Kalau memang mereka mau meneruskan ke tingkat pendidikan yang berikutnya, atau kalau mereka berhasil keluar dari Beth-Sefer dengan nilai yang bagus, mereka adalah murid yang baik atau yang terbaik, mereka bisa melanjutkan ke tempat yang berikutnya yang disebut dengan Beth Talmud atau House of Learning, Beth Talmud. Di tingkat ini mereka bukan hanya sekedar menghafal kitab Taurat dari kitab Kejadian sampai Ulangan, tapi di sini mereka menghafal semua kitab Taurat dan para nabi. Jadi dari Kejadian all the way sampai ke Maleaki. Bisa bayangin? Mereka harus belajar untuk mengingat dari Kejadian sampai ke Maleaki. Harus hafal. Nah, ada yang menarik di sini adalah cara mereka belajar. Cara orang Yahudi belajar berbeda dengan cara kita belajar atau cara orang Barat belajar. Cara kita belajar adalah seperti ini. Guru akan memberikan kepada kita informasi. Betul? Itulah cara kita belajar dalam classroom, itulah yang kita lakukan. Guru akan memberi kita informasi, kemudian setelah beberapa saat guru akan bertanya kepada kita dan berharap kita bisa mengeluarkan semua informasi yang pernah dia masukkan dengan benar. Itu disebut dengan ulangan atau ujian. Betul? Tapi cara mereka belajar sedikit berbeda. Cara mereka belajar dikatakan the art of Jewish question and answer. Seni daripada tanya dan jawab. Itulah cara mereka untuk belajar. Jadi seumpama seorang guru bertanya kepada muridnya, 5 ditambah 2 berapa? Maka untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengerti permasalahannya, maka dia nggak langsung jawab 7. Dia akan jawab seperti ini. Dia akan tanya balik kepada gurunya. Kalau gitu guru, 10 dikurangi 3 berapa? Bisa mengerti yang saya maksud? Jadi mereka bukan hanya sekedar diberi informasi, tapi mereka dituntut untuk memprosesnya dan kemudian mengembalikannya pada form yang berbeda, tapi tetap tujuannya sama. Bisa mengerti yang saya maksud? Bisa mengerti yang saya maksud? Kalau seorang guru tanya 2 tambah 2 berapa? Dia nggak jawab 4. Maka dia akan tanya balik kepada gurunya, menandakan bahwa dia menguasai keadaan. Maka dia akan bertanya mungkin seperti ini, akan jawab dalam bentuk pertanyaan lagi. Dia akan tanya kepada gurunya, 16 dibagi 4 berapa? Itu sebabnya saudara akan lihat kenapa dalam Alkitab, karena Yesus pasti masuk ke dalam sistem pendidikan ini. Kenapa setiap kali dia ditanya, dia balas dengan apa? Pertanyaan. Bisa mengerti? Dari dulu saya nggak bisa mengerti kenapa setiap kali ditanya, kan lucu, kayaknya dia nggak mudeng gitu, kayaknya dia nggak terima gitu. Ditanya, dia balas nanya lagi. Tapi ternyata itu sistem pendidikan mereka menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar tahu, tapi dia mengerti alasan di balik itu. Kenapa demikian? Dia bukan hanya sekedar punya informasi, tapi dia punya understanding, punya pengertian. Kenapa demikian? Nah, di Beth Talmud ini, anak-anak akan belajar dari umur 10 sampai umur 14. Mari kita buka Lukas pasal yang kedua. Maka kita akan bisa membuka kunci atau mengerti kenapa hal ini terjadi. Lukas pasal yang kedua. Dalam Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-42 atau mulai dari ayat yang ke-41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur berapa?
12 tahun. Berarti kira-kira dia ada di mana? Betsefer atau di Bet Talmud? Dia kira-kira ada di Bet Talmud. Oke? Kira-kira dia berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di mana? Di dalam bait Allah. Ia sedang apa? Duduk di tengah-tengah alim ulama, di tengah rabi-rabi yang lain, ahli-ahli Taurat yang lain, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Wow, cool ya. Yesus berani nantang ahli-ahli Taurat. Dan kemudian perhatikan ini, ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan apa? Kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi 3 hari lamanya ahli-ahli Taurat bingung sama anak muda ini. Dilempar pertanyaan, dia nanya balik. Dilempar pertanyaan, dia nanya balik. Bahkan dia bisa nanya kepada para ahli Taurat, sehingga mereka terus adu pertanyaan dan jawaban sedemikian sampai 3 hari. Wow, luar biasa. Menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar kenal, tahu, hafal firman Tuhan, tapi dia mengerti alasan di balik itu. Mengapa demikian? Sampai para ahli Taurat itu bingung melihat dia. Nah, pada akhir daripada Bet Talmud, kalau ternyata orang itu adalah the best of the best of the best, dia yang terbaik. Dia hafal dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Dia hafal di luar kepala. Dia bisa ditanya, jawab balik dan lain sebagainya. Kalau dia sudah selesai itu, dia bisa naik ke berikutnya yang namanya Bet Midrash. Nah, ini yang terjadi di Bet Midrash, bahwa dia bisa melanjutkan pendidikannya untuk menjadi seorang rabi. Di Bet Midrash, kalau dia mau langsung, kalau dia merupakan the best of the best of the best, dia harus cari seorang rabi yang punya otoritas. Dia harus cari rabi yang sangat terkenal, yang punya otoritas, yang diakui, dan belajar dari rabi itu. Nah, saudara harus tahu, sebelum saya terangkan ini, saudara harus tahu bahwa jabatan pada zaman itu yang paling dihormati orang di komunitas itu, yang paling dihormati orang dan merupakan jabatan yang paling membanggakan adalah jabatan seorang rabi. Menjadi rabi itu seperti mimpi yang paling tinggi yang seseorang pernah bisa capai, yang pernah bisa impikan. Menjadi seorang rabi adalah sesuatu yang sangat diimpikan, karena rabi dipandang di komunitas. Kalau rabi jalan, orang kasih jalan sama rabi dulu. Kalau rabi masuk, orang hormat sama rabi. Kalau rabi masuk ke tempat gak dapat tempat duduk, pasti ada tempat duduk buat rabi. Pasti ada yang minggir untuk rabi. Itu jabatan yang paling tinggi yang bisa diimpikan oleh seseorang. Dan setiap rabi, setiap guru mempunyai interpretasi sendiri tentang firman Tuhan. Umpamanya gini, dalam Imamat 19 dikatakan begini, kasihlah sesamamu. Maka seorang rabi yang punya otoritas, seorang rabi akan berkata, kasihlah sesamamu. Di Imamat 19 itu artinya ini. Dia punya interpretasi sendiri tentang ayat itu. Nah, seorang rabi yang lain mungkin akan berkata begini, oh, betul, kata rabi itu ini. Tapi menurut saya itu juga ini. Jadi setiap rabi punya interpretasi sendiri-sendiri tentang firman Tuhan, punya pewahyuan sendiri-sendiri tentang firman Tuhan. Katakanlah tentang Sabat.
Seorang yang rabi bilang, oh Sabat itu begini. Sabat itu tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan ini, dan lain sebagainya. Tapi rabi yang lain akan berkata, menurut saya, betul, Sabat itu nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tapi yang ini boleh. Kalau kondisi tertentu, yang ini boleh. Dan untuk memperbolehkan dan melarang, itulah yang disebut dengan mengikat dan melepaskan. Untuk memperbolehkan dan melarang, itulah yang disebut dengan mengikat dan melepaskan. Jadi waktu Yesus berkata dalam Matius 18 ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Itu adalah terminologinya seorang rabi. Nah, interpretasi dari seorang rabi itu disebut kuk, K-U-K, kuk, atau dalam bahasa Inggris yoke. Jadi interpretasi dari seorang rabi itu yang disebut dengan kuk. Jadi kalau Anda ingin mengikuti seorang rabi, berarti Anda menempatkan diri di bawah kuk daripada rabi tersebut. Saya mau ulangi lagi. Setiap rabi punya interpretasi sendiri akan teks, akan firman Tuhan. Dan interpretasi dia itu yang dia sebut dengan kuk, dengan yoke, dengan kuk. Nah, kalau Anda the best of the best of the best, dan saudara mau belajar dari rabi tersebut di Bet Midrash, berarti saudara simply melamar kepada rabi tersebut untuk belajar dari rabi tersebut, untuk bisa belajar kuknya dia, menandakan Anda mau ada hidup di bawah kuknya dia. Nah, pada saat rabi-rabi yang lain memperkenalkan kuk yang penuh dengan peraturan demi peraturan demi peraturan, di sini ada seorang rabi bernama Yesus yang berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun apa? Ringan. Isn't that great? Halo, bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Pada saat rabi ahli Taurat yang lain bilang bahwa kuknya mereka penuh dengan peraturan-peraturan, kamu harus buat ini, kamu harus buat itu, kamu harus buat ini, kamu harus buat itu, dan lain sebagainya. Di sini ada rabi yang masih muda, penuh dengan otoritas, yang sudah teruji, ditanya, nanya balik, dan lain sebagainya. Dan rabi ini kemudian bilang begini, my yoke is easy. Halo, seharusnya saudara bangga, seharusnya saudara tahu bahwa kuk Yesus itu gak suka. Dia bilang my yoke is easy. Kukku itu enak, dikatakan, dan bebanku pun apa? Ringan. Artinya gini, kalau kamu mau ikut aku, kamu akan menaruh dirimu di bawah kukku, dan kuknya Yesus itu enak dan apa? Ringan. Kalau selama engkau ikut Yesus, kukmu berat, saya nggak tahu kuk siapa yang kau bawa. Halo. Kuk Yesus berkata tentang kemerdekaan dan bukan peraturan yang membebani. Nah, dengar. Oke, sekarang Anda ingin meneruskan pendidikan untuk menjadi seorang rabi, maka Anda harus datang kepada rabi yang terkenal, yang punya otoritas, yang kuknya cocok untuk kau pakai. Dan kau mau jadi murid daripada rabi tersebut. Murid disebut talmid. Kalau banyak disebut talmidin. Nah, engkau ingin belajar dari rabi tersebut. Engkau berkata, aku mau ikut kamu, aku mau belajar dari kamu supaya aku bisa pergi dan mengajarkan kukmu kemana-mana.
Kemudian rabi yang terkenal itu nggak sekedar kalau ada orang mau datang belajar dari dia nggak sekedar langsung diterima. No. Rabi tersebut akan tes orang tersebut. Apakah orang tersebut punya kualitas, punya potensi, punya semua persyaratan yang dituntut oleh dia untuk menjadi pengikutnya. Maka rabi tersebut akan bertanya kepada orang yang mau melamar jadi muridnya. Dan pertanyaannya bukan sekedar pertanyaan kacangan. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang lebih sulit dari yang terjadi di Bet Talmud. Umpamanya begini, coba sebutkan kitab Imamat 16 dari belakang ke depan. Lalu. Atau dia akan bertanya hal-hal yang lain, mungkin seorang rabi akan bertanya satu ayat, tetapi dia nggak nyebutkan ayat itu. Dia nyebutkan ayat di atasnya atau ayat sebelumnya. Nah, yang kalau saudara the best of the best, saudara sebetulnya harus cepat tangkap bahwa yang dia maksud bukan ayat itu. Yang dia maksud adalah ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Sehingga saudara harus menjawab kepada rabi tersebut, menunjukkan bahwa engkau menguasai keadaan. Engkau menjawab ayat itu sebelumnya dan sesudahnya. Wow. Nah, cara yang demikian itu disebut remes. Bukan rames, bukan. Remes. Cara mereka menanya, dan bahkan kadang-kadang mereka tanya lebih daripada itu. Sebutkan di kitab Habakuk ada berapa referensi daripada kitab Ulangan. Nah lo. Jadi ada berapa ayat di kitab Ulangan yang dicatat kembali di kitab Habakuk. Karena dihafal, dia harus cepat keluar dengan ayat-ayat ini maksud. Dan lain sebagainya. Jadi tesnya begitu sulit. Nah, kalau ternyata rabi tersebut melihat bahwa orang ini tidak punya potensi untuk bawa kuknya. Kalau ternyata rabi tersebut melihat orang ini tidak punya persyaratan atau tidak sanggup untuk tahan kuknya dia, maka dia akan tolak dan bilang begini, pulang lu ke rumah. Mendingan lu pulang aja. Jual bakmi kek, jadi nelayan kek, narik becak kek, dan lain sebagainya. Mendingan lu pulang aja. Jangan ikut. Jadi didiskualifikasi. Tapi kalau seorang rabi ternyata melihat bahwa orang ini punya potensi untuk memikul kuknya dia, bahwa orang ini punya apa yang dibutuhkan untuk jadi murid dia, maka rabi itu akan berkata begini, come, follow me. Jadi kata come, follow me, mari, ikutlah aku. Itu adalah term rabi, di mana seorang rabi berkata, mari jadi muridku. Aku lihat kamu punya potensi untuk memikul ku. Bisa mengerti sampai sini? Are you alright? Coba lihat sebelahnya, ada yang ketiduran saya lihat. Coba lihat dulu, senggol pelan-pelan, gently. Senggolnya gentle saja, jangan kencang-kencang. Oke, jangan tidur. Nah, mari sekarang kita buka Matius pasal yang keempat. Saya berharap setelah saya menerangkan ini semua kepada saudara, sesuatu mulai klik di kepala saudara. Kita Matius pasal yang keempat. Haleluya. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18, dikatakan seperti ini. Tolong handphonenya dimatikan. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah apa? Penjala ikan. Berarti mungkin somehow mereka pernah ikut bad saver, tapi mereka bukan orang yang termasuk yang terbaik. Mereka mungkin gagal, gak pernah ikut ulangan, atau ulangan gagal, gak dapat nilai baik dan lain sebagainya. Kemudian mending rabi yang punya otoritas, mungkin rabi lokal udah bilang, percuma lu naik ke Bet Talmud,
udah lu mendingan dari sekarang jual bakmi atau jadi nelayan saja dan lain sebagainya. You don't have what it takes. Kamu gak punya potensi untuk ada di jabatan yang penuh dengan kehormatan tersebut. Bisa mengerti yang saya maksud? Dan ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa, saudara. Saudara harus tahu bahwa untuk menjadi murid dari seorang guru, dari seorang rabi yang punya otoritas, murid yang harus cari rabi tersebut. Tapi sekarang di sini ada rabi yang lain daripada yang lain, yang punya cook. Dia bilang, cook yang kupasang itu enak dan ringan. Dan rabi yang satu ini lain daripada yang lain. Dia tidak diam di tempat menunggu murid datang, tapi dia jalan untuk cari murid. Dan yang lebih luar biasa adalah bahwa, baca seterusnya, Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Wow. Saudara bisa ngerti apa yang terjadi di situ? Saudara bisa ngerti bahwa Petrus pada saat itu, Rabi, mungkin saya akan terangkan di minggu-minggu yang akan datang, bahwa Rabi punya gaya tersendiri, Rabi punya pakaian tersendiri, dan dia pasti tahu bahwa itulah Rabi. Dia seorang Rabi yang sedang berbicara. Bayangkan saudara, di mana Rabi yang lain, guru yang lain mendiskualifikasi mereka. Sekarang ada seorang Rabi yang datang kepada mereka dan bilang, mari ikutlah aku. Artinya begini, aku percaya that you can be. Aku percaya bahwa kamu bisa untuk ikut aku. Aku percaya bahwa kamu punya potensi untuk ikut aku. Aku percaya bahwa engkau bisa jadi seperti aku. Halo. Makanya saudara, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dari dulu saya nggak ngerti ayat ini. Kenapa orang begitu ngebet mau jadi penjala manusia? Ternyata bukan itu. Sekarang saya jadi mengerti bahwa Rabi ada satu jabatan yang sangat terhormat. Dan untuk menjadi murid dari seorang Rabi, suatu persyaratan yang sangat-sangat sulit dan luar biasa susahnya. Dan dia sudah didiskualifikasi. Tapi sekarang ada seorang Rabi yang lain daripada yang lain, yang bukan nunggu di tempat cari murid datang, tapi dia pergi ke tempat-tempat untuk panggil murid. Dan yang dia panggil orang-orang yang biasa, yang mungkin kualifikasi manusia tidak punya apa yang diminta. Tapi Yesus bilang, ikutlah aku. Aku yang akan menjadikan kamu. Saudara, perhatikan bedanya. Saya minta tolong di sini. Yusar. Kalau umpama saja saya seorang rabi, nah dia mau jadi murid saya punya cook, punya interpretasi sendiri tentang teks, dan dia mau jadi murid saya, bahwa saya akan tes dia untuk lihat apakah dia punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ikut jadi murid saya, untuk menyebarkan cook yang saya punya. Jadi bebannya bukan ada di saya, bebannya ada di siapa? Ada di dia. Dia harus yang terbaik dari yang terbaik. Dia harus mengusahakan dirinya hafal semua ayat dan lain sebagainya. Dia harus punya potensi, dia harus punya syarat untuk bisa ikut saya. Tapi Rabi Yesus lain daripada yang lain. Dia nggak kasih beban kepada orang yang harus ikut dia. Dia bebannya bukan di muridnya, tapi bebannya ada di dia. Karena dia bilang, aku yang akan menjadikan kamu
Bisa ngerti yang saya maksud? Bisa ngerti yang saya maksud? Bilang, aku yang akan menjadikan kamu. Bukan di kamu bebannya. Bebannya di aku. Aku yang bertanggung jawab. Aku tahu bahwa dunia sudah mendiskualifikasikan kamu. Aku tahu bahwa engkau sudah didis oleh orang dunia. Tapi I believe that I can make something out of you. Aku percaya bahwa aku bisa jadikan kamu seseorang. Itu sebabnya, mari ikutlah aku. Saudara, bayangkan bagi Petrus dan saudaranya Andreas yang sudah didis oleh kebanyakan orang, yang mungkin pernah datang ke rabi lain, atau rabi pernah bilang sama dia, jual bakmi aja lo, beca aja lo, atau jadi nelayan aja lo. Tiba-tiba ada orang yang taruh percayaan begitu besar kepada dia, yang mengatakan, kamu bisa jadi muridku. Immediately, segera, gak mikir dua kali, langsung dia tinggalkan semua jalannya untuk mengikut Tuhan. Bisa saudara ngerti yang saya maksud? Nah saudara, kalau murid ikut rabinya, itu merupakan satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Berarti apa? Aku orang pilihan. Dia bangga karena semua orang tahu bahwa ini rabi. Kalau dia ikut di belakang saya, berarti dia murid seorang rabi. Kalau saya ngasih persembahan, dia harus kasih persembahan. Kalau saya memuji Tuhan, dia harus ikut memuji Tuhan. It's suatu hal yang sangat membanggakan untuk ikut rabi. Kalau saya pergi ke pasar, dia ikut saya pergi ke pasar. Untuk ikut seorang rabi, dia harus tinggalkan sanak, saudaranya, familinya, orang tua, dan lain sebagainya. That's a good student. Nah, lo, kamu juga mesti ikut begini. Jadi harus ikutin kemana saya pergi. Apa yang dilakukan itu merupakan satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Thank you. Dia harus ikut. Itu sebabnya dilepas langsung. Dia gak mikir dua kali. Dia langsung, ternyata ada seseorang yang believe in me. Ternyata aku bukannya orang gagal. Ternyata masih ada second chance. Masih ada kesempatan kedua buat aku untuk ada di posisi yang tinggi. Ternyata mimpiku tidak hilang. Aku bisa dapatkan mimpiku kembali. Kemudian teruskan cerita ini. Ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 21. Dan setelah Yesus pergi ke sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus. Sedang apa? Membereskan jala dalam perahu. Terus Yesus panggil siapa? Panggil Yohanes dan Yakobus. Perhatikan. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta bokapnya, lalu mengikuti dia. Ini kan gak masuk akal waktu saya baca. Kok tega-teganya babenya lagi punya bisnis, gara-gara Yesus datang dia panggil. Bagaimana dengan masa depannya? Gak ada kontrak, tanda tangan kerja dan lain sebagainya. Mau hidup bagaimana dan lain sebagainya. Dari dulu saya gak pernah bisa pikir kenapa mereka tinggalkan ayahnya begitu saja. Dan ayahnya kok ya diam aja. Kok gak nuntut di pengadilan. Now I know, sekarang saya tahu. Bahwa mungkin, jangan-jangan, ini yang saya pikir, jangan-jangan bapaknya juga bilang, kau. Mungkin Yohanes sama Yakobus bilang, bapaknya bilang, kau, kapan lagi kau? Engkau boleh goblok sekali, jangan goblok dua kali, ikut tes kau. Dan segera mereka meninggalkan ayah mereka. Dan saudara bisa bayangkan sebentar. Zebedeus pulang ke rumah.
Gak sama anaknya. Masuk rumah, istri Zebedeus tanya, mana Yakobus sama Yohanes? Mulai dari hari ini, mereka meninggalkan rumah ini. Tapi dia ngomong dengan sangat bangga. What? Lo usir mereka? No. Ada seorang rabi, nama Yesua, Yesus, yang believe, percaya kepada anak-anak kita. Bahwa anak-anak kita bisa jadi rabi, bisa jadi seperti dia. That's different. Saudara bisa bayangkan mereka rejoicing. Mereka bilang, anak kita, si Yohanes ya, sama Yakobus, aduh, bisa jadi rabi. Yang bener lu, jangan bercanda. Iya, saudara bisa bayangkan, besok paginya Zebedeus datang ke pantai untuk menjala ikan, jalan dengan dada tegak, dan jalan dan kasih tunjuk sama orang-orang. Anak gua nggak sama gua. Zebedeus, lu tanya dong di mana anak gua. Tanya dong, come on, tanya di mana anak gua. Halo. Dan pada saat orang tanya, kemana Yakobus, kemana Yohanes, kok lu nggak dibantuin sih? Dia bilang, ada seorang rabi. Ada rabi yang sangat powerful yang datang dan berkata, come, follow me. Dan rabi yang sama berbicara kepada saudara dan kepada saya. Mungkin dunia mendiskualifikasikan saudara. Saudara didis. Saudara nggak menemui persyaratan untuk menjadi seseorang karena saudara drug addict, saudara udah pernah ikut free sex, saudara udah hancur, saudara rumah tangga saudara jebol, anak-anak sudah meninggalkan saudara drunk, saudara pernah ikut berjudi, saudara ada dalam keadaan yang sangat-sangat dalam dan jatuh. Saudara merasa diri saudara nggak layak, saudara hina. Dengar saya pagi hari ini. Ada rabi yang sama yang panggil orang-orang yang tidak terpelajar. Kalau saudara baca dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan Petrus dan Yohanes itu bukan orang terpelajar. Artinya begini, somehow mungkin mereka pernah ikut bad sever mungkin, tapi mereka kemudian nggak jadi the best of the best. Mereka mungkin IQ-nya jongkok, nggak bisa ngafal dari kejadian sampai ulangan, saudara. Tapi ada orang yang percaya sama dia, dibilang, come, follow me, I will make you. Aku yang bertanggung jawab, bukan kamu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang nggak dipandang tiba-tiba jadi orang. Itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat kemana Yesus pergi, ahli-ahli Taurat selalu nembak murid-muridnya. Betul kan? Ya, murid-muridnya yang ditembak sama ahli-ahli Taurat. Tapi kalau nanti saya akan bahas itu di lain kesempatan. Tapi Yesus setiap kali murid-muridnya ditembak sama ahli Taurat, Yesus membela mereka. Dan Yesus tanya kembali dalam bentuk pertanyaan. Tiba-tiba Alkitab jadi terang. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Begitu dia bilang, come, follow me. Berarti dengan segera mereka harus meninggalkan sanak famili, orang tua mereka. Istilahnya gini, mereka harus meninggalkan kehidupan mereka yang lama untuk bisa jadi murid atau talmid daripada rabi. Engkau nggak bisa ikut pada saat yang bersamaan menyibukkan dirimu dengan hidupmu yang lama. Pada saat engkau putuskan untuk ikut dia, kau harus tinggalkan hidupmu yang lama. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Wow.
Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Dia percaya orang-orang kayak kita ini bisa jadi muridnya, pikul cooknya. Dan dia mau kalau kita jadi muridnya, kita menyebarkan ajarannya. Halo. Makanya dia bilang, pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa apa? Murid. Talmid. Jadikan semua bangsa muridku. Murid artinya orang yang ikut pelajaran, orang yang ikut rabinya. Apa yang diomongkan rabinya dia lakukan, apa yang dilakukan rabinya dia ikut melakukan. Sedemikian rupa sehingga seluruh dunia tahu bahwa kuku enak, ringan. Dan pagi hari ini rabi yang sama panggil saudara. He believes in you. Dia percaya kepada saudara. Bukan saudara yang pilih dia, tapi dia yang pilih saudara. Dia bilang, come, follow me. Follow me. Tapi untuk bisa ikut dia, berarti saudara harus tinggalkan manusia saudara yang lama. Saudara harus tinggalkan cara-caramu yang lama. Saudara harus tinggalkan semua hal yang tidak berkenan kepadanya. Dan saudara mulai ikut dia. Ucap sekali lagi ucap terakhir. Dia ikut Rabi. Dan Rabi mengajar dia kehidupan. Dia ajar kepada muridnya, kepada talmidnya. Interpretasi dia. Cook dia. Dia bilang gini, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya, dia bilang begini, lakukan kepada orang lain seperti yang kamu mau mereka lakukan sama kamu. Wow. Dia bilang kepada muridnya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dia bilang kepada murid-muridnya gini. Beri, maka akan diberikan kepadamu. Diajarkan kepada muridnya, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oh, great teaching, suatu pengajaran yang sangat luar biasa dari rabi yang lain daripada yang lain. Halo, saya ngerti yang saya maksud. Dia bilang, setialah pada perkara yang kecil, maka kepadamu akan diberikan perkara yang besar. Dia bilang, setia pada barang orang lain, maka kepadamu akan diberikan barangmu sendiri. Dia kemana-mana mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana caranya untuk hidup berhasil. Pikulah kuk yang kupasang. Kukku itu ringan. Di mana kuk Tuhan jadi berat? Kuk Tuhan berat pada saat kita sombong. Kita tahu bahwa kita punya potensi. Tapi orang-orang seperti Petrus dan Yohanes tahu dari mana mereka berasal. Mereka berasal dari orang-orang yang tidak berpotensi. Mereka berasal dari orang-orang yang couldn't make it. But this Rabi yang satu ini percaya kepada mereka. Dan kepercayaan itu dipegang baik-baik. Dan seharusnya kita semua dalam kelakuan kita sehari-hari, kalau kita ikut Rabi yang satu ini, seharusnya kita pun berlaku seperti apa yang diajarkan. Haleluya.